Halo Sobat MyGen, dimanapun Anda berada, apa kabar? Besar harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama dengan kita dalam acara Cerita Kita, cerita positif dan interaktif. Masih di MyGen Podcast, episode kali ini kita spesial sekali karena ada di Fortunate Coffee Pondok Indah, tempat hits baru di Jaksel. Ya, di daerah Jakarta Selatan ya, baru saja diresmikan. Itu. Nah, mengenai Fortunate Coffee ini, kita juga telah kehadiran seorang narasumber yang juga kita akan tanya-tanya nih mengenai Fortunate Coffee, mengenai alam gitu ya Bob ya. Nah, siapa dia? Kita perkenalkan narasumber kita pada kali ini, yaitu Mingfu Foye. Halo. Hai. Halo. Nah, nih Foye. Ya, kita ada di Fortunate Pondok Indah nih, baru buka nih, congratulations sebelumnya nih. Nah, sebelumnya nih, kita pingin spill sedikit ke para pendengar dari MyGen Podcast nih. Apa sih yang membedakan Fortunate Cafe dengan coffee shop lainnya? Ya. Gitu. Jadi Fortunate Coffee ya sejauh yang saya ketahui bahwa kita sudah memiliki sebuah kesinambungan dari prosesnya di hulu sampai ke hilir, yaitu dari perkebunan kita yang ada di Fortunate Farm di Garut, kemudian prosesor yang juga berada di Fortunate Farm di Garut, dan kemudian roasterinya yang ada di Rumah Alam Bahagia sampai ke outlet-outletnya ada di seluruh Jakarta dan bahkan beberapa kebanyakan Fortunate Coffee yang ada di seluruh Indonesia. Jadi memang produksi kopinya udah pasti berkualitas. Ya, kita ada SOP-nya. SOP-nya ya. Dan kopi-kopi ini yang ada di Fortunate ini, kalau kebanyakan nih, contohnya saya nih, kalau minum kopi ketakutan, karena sakit mah takut. Fortunate Coffee? Ya, untuk sakit mah kalau akut ya sebaiknya jangan terlalu sering minum kopi, dan karena memang acidity kopi itu mungkin ya kurang baik untuk mah gitu ya. Tetapi untuk mungkin hanya dua sesap kayak gitu ya, mungkin ya masih. Kalau dalam karena penyajian di Fortunate Coffee itu kopinya itu sangat soft sekali dan dia ramah sebenarnya ya untuk yang dalam tanda kutip ya tidak ada penyakit mah yang akut betul. Nah, kemudian untuk produk tadi sebelum saya lupa ya, terutama di Fortunate Coffee kita ada dua produk yang sudah kita luncurkan, yaitu Ciberem Kolektif dan Jamuju. Ya, itu signature-nya kopi kita dari kebun di Fortunate Farm di Garut. Jenis kopinya yang membedakan apa, Foyen? Yang Arabica. Arabica ya. Dan kemudian dengan processing secara specialty sampai penyajiannya di outlet juga, dan itu semua menurut saya sangat spesial ya bagi saya ya. Seperti ini Ciberem Kolektif. Ini signature-nya Fortunate Coffee ya. Jadi Arabica ya. Nah, berbicara mengenai Fortunate Coffee tadi, Foya menceritakan bahwa ternyata di Fortunate Coffee kita memproduksi dari hulu ke hilir sampai dari biji kopi pun juga ditanam langsung ya, Foya ya. Betul. Pastinya menu-menu yang ada di Fortunate Coffee menunya semua alami ya. Luar biasa. Nah, dengar-dengar nih, Foya ini juga bersahabat sama alam. Nah, justru itu. Ada korelasi awet muda kan. Ada korelasinya antara Fortunate Coffee yang mana bercocok tanam langsung sendiri kopi di alam. Berarti Foya juga terjun langsung ya di alam ini ya. Memang kan belakangan ini kita digalakkan untuk semakin dekat dan semakin harmonis, semakin selaras dengan alam gitu ya. Dan tentunya juga Fortunate Farm kita di Garut juga sedang berjalan ya, semakin hari berprogres untuk semakin selaras, harmonis dengan alam. Yaitu bagaimana kita mengadakan tidak hanya menanam kopi untuk produksi ya, tetapi kita juga menanam pohon untuk lebih
menghijaukan bumi. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita sekarang itu kita tahu sedang tidak baik-baik sakit, saja. sedang tidak baik-baik saja. Jadi bumi sekarang itu kita lihat contohnya ya, hutan semakin berkurang, kemudian air sudah terpolusi, udara juga sudah tercemar. Jadi kualitas hidup kita tuh semakin hari semakin sulit untuk mencapai kualitas yang terbaik. Nah, jadi ini yang menurut saya menjadi misi kita bersama ya, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, karena kita hidup di bumi yang sama. Bumi yang sama, benar. Inilah yang menjadi sebuah filosofi ya di balik salah satu yang menjadi landasan, yang menjadi sebuah landasan filosofinya Fortunate Coffee itu dibentuk. Ya. Oke. Ya, jadi kopi selain sebagai produk minuman, ternyata pohon kopi itu ya bisa tinggi juga ya, dan itu sangat hijau sekali, dan kopi membutuhkan pohon penaung. Kopi membutuhkan ya. Pohon penaung. Ya, jadi kita menanam kopi otomatis kita sudah ikut di dalam menghijaukan alam, karena kita juga harus tanam pohon penaungnya. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi memang gerakan cinta alam ini menurut saya pribadi itu sangat penting untuk bisa kita jadikan sebagai sebuah gaya hidup lifestyle baru ya untuk generasi-generasi berikutnya, karena dari mengenal alam yang berada di luar, pengalaman yang saya alami ya, ketika saya terjun langsung ke kebun, kemudian praktek langsung membuat kompos segala macam, dan kemudian menanam ya. Nah, saya mendapatkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa, yang ternyata selama ini saya menyadari satu hal, bahwa memang sebagai manusia kita sangat konsumtif ya. Iya. Dan kemudian kita hanya bisa mengkonsumsi dan kita mengeksploitasi alam ya, dan kita jarang untuk memberi, merawat, menghidupi, melestarikan lagi ya. Melestarikan. Oke. Nah, menarik nih. Menarik tadi Foen berbicara punya pengalaman menarik selama berdekatan dengan alam. Boleh cerita nggak Foen pengalaman-pengalaman itu ya 1-2 case gitu Foen di alam, bersatu dengan alam itu bagaimana sih gitu ya? Gerakan ini atau saya boleh menyebutnya sebagai sebuah panggilan ya. Ini mungkin karena sejak aktivitas kita ikut di dalam kegiatan cinta alam melalui seni dan budaya yang diadakan di Pusat Budaya Alam di Taiwan ya, di mana kita di sana melakukan sebuah menyelenggarakan sebuah festival yang kita ikuti itu adalah tarian, dan kemudian tariannya itu adalah yang diiringi dengan musik-musik yang alami, musik-musik lagu-lagu, nyanyian yang liriknya juga tentang cinta alam, dan itu akhirnya betul-betul membuat kita itu seolah-olah bertanya, oh ya misalnya pada dasarnya dunia ini sungguh sebuah tempat hidup yang sudah banyak sekali memberikan kepada kita, mensupport kehidupan kita. Lalu kenyataannya apa yang terjadi saat ini? Nah, itu yang membuat panggilan saya pertama kali menyadari bahwa oh ya kita seharusnya berkontribusi mempraktek dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi sedangkan kita lihat kehidupan kita di kota itu sangat konsumtif, dan kemudian kita juga nyampah gitu ya. Maaf nih, saya sedang berbicara tentang diri saya sendiri. Ya, kemudian saya itu juga merasa bahwa sudah saatnya nih saya mulai nih kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Nah, itulah ketika setelah saya bertanya ke dalam diri saya sendiri apa yang bisa saya lakukan untuk alam terutama ya, dan kemudian setelah menyadari, karena ada satu lagu yang sangat yang ditulis oleh Presiden Inlah gitu ya, Mr. Wang Chukwang, tentang alam yang sudah rusak ini, ya, bahwa kehidupan manusia itu selanjutnya
akan seperti apa? Iya. Bagaimana kehidupan manusia selanjutnya kalau kita hidup tanpa alam, bisa nggak tanpa bumi ini? Nggak bisa. Tidak bisa. Rumah kita ini. Iya, ini rumah kita. Udara, air, itu semua adalah asupan-asupan kita yang sangat-sangat penting sekali. Betul. Nah, kalau udara tercemar, air tercemar, apa yang bisa kita lakukan? Ya, kalau nggak salah judulnya dalam Mandarin itu Renlei Jiang Ruhe Zheng Chun Xia Qu. Ya, bagaimana manusia itu kehidupan berikutnya, bagaimana hidup manusia selanjutnya. Gitu. Jadi itu kalimatnya, lirik-lirik di dalamnya itu sangat-sangat menggugah menurut saya. Nah, itu yang membuat saya bertanya ya, so next apa yang harus saya lakukan? Ya, Foen termotivasi ya dari lirik itu. Betul. Lalu saya pun mulai mencari, dan kemudian pertama pencarian saya itu di data ya, googling dulu, dan kemudian dapat bahwa oh ternyata kita ini manusia yang suka menyampah. Jadi kan kita sering panggil misalnya tukang bersih-bersih itu tukang sampah gitu ya. Sebenarnya mereka tukang bersih. Kita tukang sampah. Kita tukang nyampah. Secara harafiahnya demikian sebenarnya. Setelah mendapatkan data-data itu dan gila, Jakarta saja dalam satu hari itu bisa berapa ribu ton, berapa ratus ribu ton dalam satu hari. Dalam satu hari. Dan kemudian kenyataannya sekarang lautan Pasifik itu semua dipenuhi, permukaannya dipenuhi oleh sampah. Bahkan katanya kita bisa berdiri di atasnya bagai menginjak di atas pulau, daratan. So jadi ya itu sungguh membuat saya tuh, oh gila ya ternyata alam seperti itu. Lalu selain pencarian berikutnya saya mulai mencari ya, karena waktu itu tim kami juga namanya rimba belantara, saya juga belajar apa itu rimba belantara. Oh itu hutan. Hutan itu adalah pasokan oksigen terbesar di dunia. Jadi itu yang memasukkan oksigen untuk kita hirup yang secara instan, yang langsung bisa kita pakai untuk konsumsi oksigen kita. Nah, jadi kalau hutan semakin berkurang, otomatis oksigen kita itu akan semakin berkurang juga. Sementara populasi manusia semakin bertambah. Dan kemudian juga semua teknologi, ilmu pengetahuan yang di awal-awal setahu kita itu tanpa mempertimbangkan alam itu malah membawakan efek yang negatif, yang semakin membuat udara semakin terpolusi, tercemar, segala macam. Nah itu kan membuat kualitas hidup kita akan semakin merosot. Berarti kita manusia ini menuju kehancurannya sendiri. Nah itulah yang membuat saya tuh akhirnya hutan, and then gitu apa yang bisa saya lakukan? Ya kan? Saya harus menanam. Saya belajar menanam, dan kemudian dari belajar menanam itulah juga saya menyadari satu hal bahwa ternyata pangan itu penting. Dan ditambah lagi Presiden Wang juga sempat menyampaikan bahwa dunia saat ini kita sedang mengalami perubahan drastis, dan bumi itu sendiri sedang berupaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika terjadi ketidakseimbangan di alam akan mencari cara untuk mencapai keseimbangannya di awal tadi. Ya. Nah, jadi untuk menuju ke sana maka akan terjadi banyak fenomena-fenomena alam tentunya. Yang inilah yang akhirnya membawa saya itu betul-betul terjun ke bercocok tanam. Karena kita butuh persediaan makanan. Ketahanan, menciptakan ketahanan pangan. Ya luar biasa sekali. Ning Foen nggak punya basic bercocok tanam gitu ya. Nggak ada basic dengan dasar seperti itu, Ning Foen mau terjun untuk memulai untuk bercocok tanam karena bawa misi itu. Sebuah niat ketulusan untuk luar bumi, biasa, untuk alam kita ya. Mungkin penembusan saya untuk bumi. Jadi saya merasa bersalah sekali. Jadi saya sebaliknya malah mungkin bukan merasa mulia ya, saya merasa bersalah justru. Karena merasa bersalah itulah saya harus memberikan sesuatu untuk menebus rasa bersalah itu. Kontribusi ke bumi. Kontribusi saya ke bumi ini apa? Jadi bumi sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, bumi ini adalah landasan hidup kita. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kemudian ditambah lagi dengan krisis pangan tadi yang kita bicarakan itu. Apa yang bisa saya lakukan untuk sesama manusia? Nah, kalau saya tidak melakukan apa-apa ya saya tidak bisa tenang. Saya akan semakin merasa bersalah. Kita ikut larut dalam layaknya mayoritas. Dalam ketidaktahuan, bahkan dalam mungkin kesenangan-kesenangan kita sendiri. Lalu berada di comfort zone, zona nyaman, dan kita pun tidak melakukan sebuah action, upaya yang menjadi solusinya gitu loh. Nah itulah akhirnya membuat saya tuh ingin belajar. Nah pembelajaran saya pertama kali membawa saya ke Jogja. Dan bertemu dengan komunitas itu Ibu Dwi, dan itu adalah
guru yang mengajarkan tentang pertanian. Dan sebelumnya ya saya juga sempat sampai ke Rumah Alam dan itu bertemu dengan Ibu Fatima yang mengajarkan kompos kepada saya pertama kali. Dengan apa cara itu teknik pemulanya itu? Kompos itu gampang ya karena itu Iya. waktu itu kita juga ada kerjasama dengan ahlinya, jadi itu sudah ada alatnya namanya komposter. Di situ kita membuang semua sampah organik. Nah, di situ juga di Rumah Alam juga saya banyak belajar ya sebelum saya sampai ke Jogja. Di Rumah Alam saya banyak belajar tentang sampah organik. Jadi bagaimana kita mengelola sampah organik, dan ternyata memang sampah organik itu adalah persentase terbesar sampah kita. Sedangkan sampah plastik itu cuma 15%. Oh, lebih banyak Data beberapa organik tahun yang ya. lalu ya. Nah, sampah organik itu kalau kita tidak kelola, kalau tidak kita lakukan sesuatu, malah justru akan menjadi sumber penyakit. Oke. Iya. Yang Kalau ya, bertumpuk, kemudian amoniak, metananya, Metana. ya. Iya. Jadi sedangkan sampah plastik yang 15% ditambah dengan sampah organik yang 60-an% itu, ya tentu sampah organik ini, dan kemudian ternyata sampah itu penyumbang terbanyaknya itu adalah sampah berasal dari keluarga. Rumah tangga. Sampah rumah tangga. Iya, iya. Dan lagi-lagi- Dan itu ada di kita masing-masing loh. Iya. Iya. Dan yang nggak disangka Iya, di malam iya. ini saya ternyata mendapatkan sebuah wawasan yang baru bahwa sampah rumah tangga kita ya organik ini Iya, ya, Bang, ya. dari makanan, Dari makanan, ya kan? sayuran, bekas sayuran Iya, kita, iya, buah-buahan, iya, kulit iya, itu ya, Bang, ya. Selama ini yang selalu dibahas adalah sampah plastik, sampah plastik. Iya. Seolah organik bisa hancur dengan sendirinya. Yes. Padahal tanpa diolah ya kita harus Metananya itu ya Metananya, sama naik kan? ke atas ya. Karena panasnya juga. panasnya. Kemudian penyakitnya, bakteri-bakteri, virusnya, Bakterinya. ya semua itu. Nah, jadi akhirnya membuat saya tuh belajar dan terus belajar, mencari dan terus mencari. Lalu saya pun akhirnya memilih untuk bertugas waktu itu di Legok sebagai tempat untuk mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari itu. Iya. Jadi itulah secara singkat ya pengalamannya, Pengalaman. dan kemudian saya mendapatkan banyak sekali intuisi, banyak sekali pengalaman hidup yang akhirnya membuat saya tuh, yang paling penting yang saya rasakan ya, bahwa antara alam di luar itu dengan alam di dalam itu Ya, ada itu. satu kesinambungan, ada satu kesatuan yang tak bisa dipisah-pisahkan. Gitu. Nah, jika kita membahas tadi adalah alam di luar. Ya, Alam ya, di betul, luar, alam betul. yang menceritakan tentang ya hutan, Alam semesta. ya alam Ya, semesta yang bisa kita lihat kita dengan, lihat, ya, gitu mata kita Ternyata ya. di dalam tubuh kita sendiri sebenarnya juga ada alam. Yes. Mungkin Absolutely, betul sekali. Itu yang saya rasakan ya. Dan ketika bertemu dengan guru saya yang berasal dari Finlandia juga, yang waktu itu di Jogja, dia orangnya juga nyentrik sekali ya, egaliter, orang seni juga, dan kemudian terjun ke pertanian, dan dia sempat ke Bali juga belajar spiritualitas, kemudian dia ke Omalor untuk ke Jogja untuk praktek gitu ya. Nah, lalu dia menyampaikan satu hal bahwa kita mengompos, dia bilang ya. Kita mengompos itu adalah menjadikan sampah-sampah organik yang sebenarnya sepertinya tidak bermanfaat itu untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. betul. Kita komposkan dia, kita tanam ke dalam tanah, dan kemudian ternyata dia menghidupi. Iya. Jadi semua yang kita tanam di atasnya itu dihidupi oleh sampah-sampah itu. Nah, demikian juga kita, katanya manusia. Kita penuh dengan sampah-sampah pikiran, Betul. penuh dengan sampah-sampah hati. Ya. Nah, itu semua mari kita komposkan, katanya. Nah, itu yang membuat saya itu seolah Oke. yes. Ya, saya mendapatkan sesuatu Iya, sepertinya. iya, iya, Dan saya merasakan Kata sekali. kunci nih. Betul. Dan itu membuat saya itu seperti, oh ya, kenapa kita tidak pernah kepikir tentang hal itu. Iya. Iya. Jadi inilah yang menurut saya ada kesalahan yang terjadi di dalam peradaban kita ya, Ya. manusia ya. Nah, kalau kita tidak segera berubah dalam waktu yang tersisa drastis Ya. ini, secara drastis berubah, menurut saya ya kita sedang menuju kehancuran. Nah, kenapa? Karena alam itu tidak hanya di luar. Ya. Kita memperbaiki alam yang di luar, Ya. tanpa kita memperbaiki alam yang di dalam. Iya. Kita bisa membangun taman-taman yang indah, kita bisa membangun hutan yang Menanam pohon itu ya. membuat taman-taman yang indah, tapi semua itu dalam sekejap akan lenyap.
akan tertimbun oleh sampah-sampah kita lagi. Iya. Kenapa? Karena kita tak pernah membersihkan sampah yang di dalam ini. Kita mengejar yang instan, kita nyaman di zona comfort, zona nyaman, ya kan, dan kemudian kita tak mau susah. Nah, kita kehidupan zaman modern terutama ya, jadi semua manusia itu pengennya instan, pengennya nyaman, pengennya enak ya, dan menganggap sampah itu jijik. Tapi sebenarnya di balik sampah itu ada banyak kehidupan. Ya, sisa-sisa organik itu mereka menghidupkan bakteri-bakteri pengurai. Nah, bakteri-bakteri pengurai inilah yang melakukan apa istilahnya itu, recycle, menguraikan semuanya untuk kita. Ya, dibalikin lagi. Ya, mereka lah yang menyelesaikan sebenarnya tugas-tugas kita yang tidak kita selesaikan. Lalu malah kita membuat mereka itu tidak nyaman dengan mencampur adukannya dengan sampah-sampah plastik, sampah-sampah lainnya, lalu dibiarkan terbengkalai. Sehingga yang hidup-hidup semua itu di sana itu adalah bakteri-bakteri patogen semua. Penyakit, ya, tentu patogen juga sebagian bermanfaat untuk tanaman, tetapi who knows ya kan, dengan kondisi sampah yang pokoknya itu tidak nyaman lah, hidup di tengah sampah itu kan tidak nyaman, apalagi tempat yang bau kan tidak semua mau. Tapi kenyataannya itulah hidup kita. Ya, bahkan sedih sekali sekarang kalau kita naik gunung kita lihat sampahnya banyak. Nah, malah banyak sekarang yang pendaki-pendaki gunung ya, yang suka mendaki itu, mereka malah dengan kesadarannya sendiri bawa kantong besar mengumpulkan sampah-sampah plastik itu. Nah, mari katanya sama-sama mengajak kita supaya kita tidak menyampah di gunung. Betul. Jadi mengajak kita juga untuk menghormati alam. Iya, benar-benar sekali. Ya itu kira-kira. Ini agak meluas jadi luar biasa ya. Betul sekali. Nah, kita berbicara tadi cukup jelas sekali nih ya penjelasan dari Minggu Foyan mengenai alam yang ada di luar ya. Sekarang kita ingin sedikit mengarah nih, penasaran nih sampah di dalam diri sendiri nih. Iya. Bagaimana kita cara mereduce sampah di dalam diri kita? Sebenarnya bukan mereduce dulu deh, cara mengenali sampah di dalam diri kita. Gitu, kita kan kadang nggak kenal, taunya sampah di luar atau kita melihat orang lain. Alam di luar, tapi alam di dalam diri kita itu enggak. Bagaimana sih kita sadar bahwa diri kita tuh punya sampah? Bagi saya pribadi ya mungkin, jadi saya bicara dari sendiri. Karena kalau kita berbicara di luar tuh sepertinya kita melakukan justifikasi ya kan, karena tidak semua orang sama pengalamannya. Betul. Tapi saya sendiri merasakan, pribadi saya sendiri, saya merasakan bahwa sampah di dalam diri itu sifatnya akumulatif ya. Dia sudah terkumpul dari sejak kita sejak kita mengenal dunia. Jadi kita mulai mengerti bahasa, kita mulai mengerti orang tua kita, unit sosial kita yang paling kecil itu, ya, yang paling sederhana itu. Memang pada dasarnya sebenarnya kebutuhan manusia itu cuma satu, sosial. Ya, karena kita makhluk sosial. Ya, karena memang sebelum kita ada, sosial itu sudah lebih dulu. Orang tua kita sudah lebih dulu melakukan combine antara dua keluarga yang berbeda. Iya, betul. Lalu muncullah kita. Dan kita pun akan melanjutkannya seperti itu. So, nggak ada itu namanya manusia sendiri dan kemudian kebutuhan hidupnya itu cuma sandang pangan papan dan itu itu adalah kebutuhan untuk hidup. Tapi kehidupan manusia yang paling utama itu adalah kebersamaan. Iya, sosialisasi. Nah, jadi menurut saya sampah yang untuk saya pribadi itu adalah dia bersifat akumulatif, yaitu mulai dari kekhawatirannya, anxiety, jadi kecemasan, lalu berubah pelan-pelan menjadi stres. Jadi ketakutan akan apa? Nah, jadi mungkin dari kecil karena kita sudah mulai mengenal ada ego ya, ada personalitinya kita, lalu kita juga mulai ada kebutuhan, dan kemudian kita mengenal keluarga kita, so kita lingkar pribadinya sudah mulai berkembang. Nah, menurut saya ya dari lingkar pribadi yang berkembang ini, apabila kita tidak menemukan sebuah tuntunan, arahan, bimbingannya, ya otomatis kita akan hidup kita penuh dengan stres sampai kita ketemu orang yang memang betul bisa mengarahkan kita. Oke, mengajak kita melihat diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri. Oh ya, lihat itulah stresnya kamu loh. Nah gitu loh. Itulah mulainya ketakutan-ketakutan kamu. Oh, itulah mulainya awalnya kecemasan-kecemasan, kekhawatiran kamu. Ya, itulah yang mengganggumu gitu. Dan sama akhirnya kamu bilang bisa mengerti, oh ya, seperti saya dulu, saya paling takut dengan blackout, apa itu? Kegelapan. Iya.
lampu padam. Lampu gitu kan. padam. Saya bisa teriak tuh tengah malam tuh, saya sadarnya cuma satu itu, waktu saya kecil paling saya takut tuh itu. Malam-malam tidur sama mama saya gitu kan. Tiba-tiba kalau lampu mati bangun, wah saya bisa langsung kayak gitu kan. Soalnya dunia itu sudah hancur bagi saya gitu kan. Mama walaupun di sana tenang-tenangin cuma mati lampu sebentar, kita masih tetap nggak bisa pokoknya mau lihat, pokoknya mau kan kalau kita ngomongnya dulu daerah kan kita mau lihatnya api gitu kan. Lampu artinya lampu gitu kan. Tenang, mau gimana cari api ini lagi gelap-gelap gini katanya. Tenang nih mama lagi di samping ini lagi mati listrik katanya ya kan. Oke. Nah itu ternyata ya seperti itu salah satunya. Sampai ya ketika kita sudah besar dan kita mengerti dan kita sudah mulai bisa menangkap cahaya, ya kan, dan kita mulai terbiasa, dan kita tidur pun harus mati lampu. Nyala lampu nggak bisa tidur sekarang. Ya kan? Seperti itu sebenarnya cara mudahnya. Berarti secara tidak langsung kita harus bisa bersahabat dengan apa yang kita takutkan. Yes. Ya, seperti itu kira. Dan itu tadi yang di awal seperti ini kata disampaikan oleh Bobby. Harus mengenali dulu. Ketakutan kita itu apa. Lalu kadang-kadang kita biarkan seperti itu aja. Yang dalam konteks yang lebih kompleks lagi, misalnya permasalahan yang lebih kompleks lagi, ya mungkin ketika kita tumbuh dewasa, anak-anak kita belajar, tuntutan orang tua, kamu harus dapat nilai tinggi, belajar, kamu kalah dengan yang lain, kamu lihat tuh anak orang tuh pintar. Nah, jadi perbandingan seperti itu kadang-kadang memang menurut saya zaman berbeda ya. Kalau zaman saya dulu mungkin dibilang orang tua seperti itu, ya kita juga cuek aja, biarin nanti saya buktikan sama kamu gitu kan. Sekarang ya, dan tapi kalau zaman sekarang kadang-kadang ya untuk sebagian, nah saya tidak bicara semuanya ya. Jadi ini kembali ke parentnya, parenting gimana caranya. Karena kita kalau enggak kita justifikasi lagi. Karena kadang-kadang menurut saya keluarga itu berbeda. Tradisi yang dibawa itu akan masuk lewat gensnya. Jadi dia akan menjadi kolektif unconscious istilahnya. Jadi alam bawah sadar yang sifatnya kolektif. Dari orang tua turun dari kakek nenek leluhur turun ke orang tua turun ke anak. Jadi buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jadi ketika misalnya tradisi dalam keluarganya itu saya pendidikannya tegas gitu kan, otomatis akan tegas sampai ke bawah-bawah. Dan yang bawahnya itu mungkin dengan gampang dia terima ya. Jadi itu ya menurut saya nggak fair kalau kita justifikasi. Makanya saya bilang mungkin, tapi sebagian nggak bisa memang, nggak bisa. Nah ini mungkin kita berbicaranya jangan terlalu luas ya, karena ini kan sifatnya sudah kompleks ya, ini masalah psikologis juga, dan saya juga tak begitu mengerti. Tapi setidaknya ya pernah baca literaturnya ya seperti itu. Nah jadi menurut saya ya lebih dulu mengenal seperti misalnya stres yang tertanam dari yang sederhana kemudian menjadi semakin kompleks gitu kan, rasa takut gagal dalam satu mata pelajaran akhirnya menjadi takut gagal dalam semua pelajaran, akhirnya gagal dalam satu apa istilahnya itu semester, akhirnya malah gagal naik kelas. Nah itu dikaitkan lagi jadi gagal akhirnya berteman, karena dibully ya, mungkin menjadi orang yang jadi orang yang inferior gitu dianggap gitu kan, jadi pecundang lah, kamu bodoh lah atau gimana lah. Saya dulu ya nggak pintar-pintar amat, ya bukan pintar lah malah ya saya juga agak bodoh lah. Itu teman saya pintar-pintar semua. Iya, kadang-kadang dapat belajar juga dari mereka ya, rumus-rumus itu gimana cara ngafal kayak gitu ya. Nah kadang-kadang bukan karena masalah pinter bodohnya ya, tapi lebih ke masalah apa yang excited sama seorang anak itu. Nah ini yang saya sedikit ketahui tentang psikologis kalau dalam hal pembelajaran. Tapi ini akan terus berkembang dalam kehidupan sosialnya. Oke, mungkin tidak lagi masalah pelajaran, tidak lagi masalah sekolah. Tapi berikutnya adalah masalah pertemanan, masalah ekonomi, masalah pasangan, pacaran. Kadang-kadang itu juga bisa sifatnya jadi akumulasi, akhirnya stres. Itulah sampah-sampah di dalam hati kita. Jadi kita belum berbicara tentang keringinan, patologi, itu semua itu yang sudah masif menurut saya. Bukan masif, maksudnya sudah sangat intens. Jadi akhirnya jadi penyimpangan yang terjadi.
Betul. Jadi itu yang perlu kita ketahui di awal dan itu penting sekali. Lalu kita pun mulai mencari caranya gimana nih. Oke, dan saya sekarang takut dengan gelap. Lalu apa yang saya harus lakukan? Manage-nya itu ya, Iya. supaya bisa. Nah, Ya. betul. Nah, kalau untuk saya tadi tentang alam itu adalah oke, dan saya adalah manusia sampah. Saya tukang nyampah lah istilahnya kan. Oke, dan saya tukang nyampah nih. Saya merasa berdosa sekali nih sama bumi nih terutama ya kan. Ibu bumi of Mother Earth gitu kan. Apa yang saya lakukan selama ini sama kamu? Apa yang bisa saya lakukan sekarang dan kedepannya nanti? Oke, dan saya lihat saya tidak punya pengetahuan. Oke, saya belajar pengetahuan, saya kumpulkan pengetahuan, kumpulkan data-data, saya belajar cara bercocok tanam, kemudian menanam pohon, kemudian belajar menanam sayur, kemudian belajar, ternyata menanam sayur itu tidak mudah gitu loh. Sekali kita tanam, nanam bayam dia mati. Ya, katanya kan butuh tangan dingin untuk bisa tanam tumbuh subur ya. Betul juga. Tapi tangan sedingin apapun kalau nggak tahu bahwa tanaman itu perlu dipupuk, kering juga tanaman. Ada Nah tekniknya itu juga. jadi ya awalnya itu ya pupuk ya kan, perlu pupuk. Jadi kalau nggak ada pupuk nggak ada makanan tanaman itu. Jadi baru kita tahu, oh ya kompos. Nah itu kan kembali lagi ke pelajaran pertama saya tadi tentang kompos. Oh ya. Dan itu sangat betul-betul mendasar dan akhirnya membuat saya belajar lagi di Jogja juga belajar, bahkan sampai kita disuruh ngaduk kotoran sapi satu ember, baunya minta ampun, dicampur dengan zeolite, apalah pokoknya rumusnya ada itu ada rumusnya saya lupa ya. Jadi menghasilkan miliaran bahkan triliunan bakteri yang sangat menguntungkan untuk tanaman. Dan kemudian juga ada unsur bisa kalau diaplikasikan ke tanah, ke lahan kita, dia akan bisa menghasilkan unsur hara yang sangat berlimpah bagi tanah. Nah, ini cara menyuburkan tanah. Cara menyuburkan tanah, kompos itu ya. Ini salah satunya kenapa yang menurut saya berhubungan dengan kesalahan yang terjadi dalam peradaban kita ya, terutama kenapa kita harus mulai vegan itu ya. Kemudian supaya kita lebih ke arah plant based, ke arah tanam-tanaman, karena peternakan itu ternyata selain penyumbang gas metana, perubahan iklim gitu ya, dia juga ternyata membuat tanah itu menjadi tidak subur. Karena itu pohon ditebang, kemudian perlu suplai makanan untuk ternaknya, dan itu dari rumput-rumputan. Sedangkan rumput yang tumbuh di lahan, dan lahan itu butuhnya luas sekali, itu memakan sangat banyak sumber daya lahan, dan itu ternyata semakin membuat tanah menjadi semakin kehilangan kesuburannya. Nah ini juga membuat saya belajar, ini yang bisa saya lakukan minimal sampah organik dapur kita. Mari kita komposkan. Dan ya berkat dari semua dukungan semua pihak lah ya yang ada di Rumah Alam Bahagia pada waktu itu, akhirnya kita dari Rumah Alam Bahagia kita tidak lagi mengeluarkan sampah organik. Padahal di situ kita bisa ada 20-an sampai 30 orang. Kebutuhan makanan, sayur-mayur yang plant based semua yang berasal dari organik tanaman itu sangat banyak sekali. Dan kita membuat pekarangan-pekarangan di belakang itu jadi rumah-rumah kompos, dan semuanya kita komposkan ke situ. Nah ini saya ingin melanjutkan sedikit tentang yang di dalam sampah di dalam diri ini, bagaimana cara mengkomposkannya, ya kan? Nah, seperti yang kayak salah satu guru kami itu yang menyampaikan tentang mengomposkan sampah-sampah pikiran, sampah-sampah perasaan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Itu adalah menurut saya adalah kita harus, selain kita mengenali ya ketakutan, kelemahan, ataupun mungkin penyakit-penyakit hati ya, seperti iri, dengki, benci, dendam, itu penyakit hati loh. Nah itu yang lebih, setiap manusia punya ya itu dan kadang-kadang kita merasa fair-fair aja karena dia mengganggu saya, lalu saya benci sama dia. Saya pernah membaca sebuah quote yang bilang bahwa kita marah itu adalah hasil menyakitkan dari diri sendiri karena kesalahan orang lain. Ngerti nggak? Artinya jadi kita mengambil kesalahan orang lain lalu menjadikan dosa bagi kita sendiri, membebankan diri kita sendiri. So itu sangat-sangat tidak fair buat diri kamu, dia bilang. Oke, dia buat kamu marah, itu urusan dia.
Tapi memilih untuk marah itu adalah kita. Pilihan kita. Pilihan kita. Ya tentu bukan berarti oke, saya maksudnya bicara seperti ini Bapak coba toel dikit, senggol dikit ya. Enggak. Setiap orang pasti masih ada emosinya, masih ada egonya lah ya. Tapi intinya adalah apakah kita mau terus berlarut di dalam rasa amarah itu lalu mulai menjadi dendam lalu akhirnya nggak bisa lepas, akhirnya malah mau membalas. Atau kita cukupkan oke deh, itu anggap itu salah paham. Lalu kita easy going, lalu kita lepaskan. Ya sudahlah gitu ya. Ya. Nah ini kalau sudah kebiasaan kita take revenge gitu ya, untuk membalas terus itu menurut saya nggak gampang untuk merubahnya. Kita akan selalu ada sebuah dorongan. Nah ini habits. Jadi salah satunya adalah merubah kebiasaan. Nah, jadi menurut saya cara mengomposkannya itu adalah merubah kebiasaan kita. Walaupun susah kita paksa untuk bisa berubah ya. Iya, merubah mindsetnya. Jadi kan kalau merubah kompos itu perlu bakteri. Nah, kita ini merubah mindset kita juga perlu istilahnya kekuatan-kekuatan alam. Semakin kita dekat dengan alam, kita akan semakin punya kekuatan untuk panggilannya. Menguatkan tekad kita untuk kita lakukan pengomposan. Buktinya seperti saya nggak tahu tentang alam, tentang bagaimana membuat pupuk, tapi akhirnya karena panggilan itu akhirnya membuat saya belajar. Nah, demikian juga dengan sampah yang di dalam ini. Kalau kita terus menerus gelisah lalu kita merasakan beban, kita tahu ini beban lalu kita ini tidak baik, kita beban-beban terus begini, malah nggak ada penyakit pun jadi ada penyakit gitu kan. Tiba-tiba ada tumor lah di kanker di otak gitu. Amit-amit gitu. Karena mikir dendam tuh sama orang gitu kan. Lambung nggak baik, pankreas nggak baik, hati nggak baik, semua organ di dalam jadi nggak baik. Cuma gara-gara sebuah rasa nggak bisa lepas. Karena dendam, benci sama orang gitu kan. Nah itu kan berarti kita menyakiti diri kita sendiri. Sedangkan diri kita sendiri. Sedangkan orang yang kita benci itu belum merasa seperti nggak merasa nggak ada apa-apa. Kalau gitu cari aja dia, kita ponjok dia nak ya. Kalau kamu menang, betul. Tapi kita tidak berbicara terlalu panjang lebar seperti itu. Misalnya, jadi akhirnya intinya adalah kita merubah mindset. Oke, ini tidak baik, ini beban buat saya. Buat ngapain saya mesti begini, ya kan? Oke, saya rubah sekarang. Oke, anggap aja dia tidak ngerti. Jadi ada sebuah cerita. Saya suka motoran. Jadi kalau lagi motoran itu di jalan itu wah rasanya kita enak banget gitu ya. Tapi kalau jalan lenggang, nggak ada pengganggu gitu ya. Tiba-tiba ada motor yang lain gitu, ada mobil yang lain gitu kan. Tiba-tiba jalan jadi rame gitu kan. Menghalangi jalan kita. Dan menghalangi jalan kita ya nggak apa-apa gitu ya. Lalu kita minggir dikit. Dia juga salah, minggir dikit. Nah kalau kita nggak sabar kan, kita sudah ngalah banyak nih kan. Dan tadi sepi sekarang rame, macetnya minta ampun. Muncul emosi. Muncul emosi kan. Biasanya kita orang Jakarta seperti itu, macet aja kita sudah emosi. Kayak tadi kan saya nunggu 1 jam gitu macet. Emosi itu saya. Jadi saya pikir lagi satu hal gitu kan, ya mungkin mereka juga ada pekerjaan yang tertunda dan juga mereka sudah si Wenxiang sudah dari tadi di WhatsApp belum dibaca-baca, ini pasti lagi kejar-kejaran, nggak sempat lagi buka HP nih kayaknya kan. Jadi nah itu mindset kan. Daripada saya pikirnya ini orang janji nggak pernah tepat waktu ini tanpa mau tahu alasan orang lain seperti apa. Nah itulah cara merubah mindset kita kadang-kadang ya seperti itu. Itu cara mengompos sisi positifnya mengompos sampah yang muncul dari hormon-hormon yang karena kita salah mikir. Jadi akhirnya ketika kita menemukan sebuah masalah, negative thinking, tapi kemudian kita berhasil mengompos, akhirnya jadi hormon endorfinnya muncul ya poinnya. Ya, jadi ada sebuah kalau saya mengistilahkannya ini sebagai wawasan. Inilah wawasan. Wawasan itu tidak hanya karena kita baca, kita tahu, dan just hanya berhenti sampai di tahu aja. Praktek ya, harus praktek ya. Tapi kalau ini kita berubah mindset kita, dia menjadi sebuah pemakluman. Ini ilmu. Iya. Jadi ini sudah praktek langsung. Dia langsung dengan sendirinya kamu akan muncul sebuah pemakluman yang mungkin kamu sebut tadi sebagai salah satu hormonnya adalah endorfin. Dan dan dia cooling down dan tidak jadi mau marah pun lah, kita sabar sedikit lah gitu kan. Yang tadi misalnya motor tadi, mobil itu kita ke kiri, dia ke kiri, kita ke kanan, dia ke kanan, kita potong, dia potong lagi kita, dia lagi mau jalan cepat-cepat. Ya siapa tahu istrinya lagi
kebelet sudah mau melahirkan gitu kan. Dia juga Kita nggak tegak tahu kan, ya. kita mana tahu orang tuanya sakit di rumah. Nah, inilah jadi kalau kita bikinnya seperti itu, beban itu rasanya jadi berkurang banyak. Dan Foen belajar banyak hal seperti ini dari alam ya, Foen? Ya, dari alam. Oke. Tapi bukan berarti saya sudah bisa mengendalikan semuanya. Saya mohon maaf sekali menyampaikan ini karena Sama-sama belajar gitu ya, ya. saya masih belajar. Saya masih belajar. Saya masih ada emosi. Jadi artinya semakin dekat dengan alam, apakah semakin Foen semakin bahagia? Ya, saya mau nggak mau saya harus mengatakan itu. Ya, saya harus mengakui itu. Ya, dan alam membuat saya Merasakan. bahagia. Ya, kamu bayangkan saja kalau sudah bisa mengaduk satu ember betul, kotoran betul. sapi sambil merasakan, wah, ini nggak bau, ini nggak bau. Ada yang baunya minta ampun gitu kan. Sempet juga merasa gitu kan. Aduh, tapi ya ini belajar namanya. Belajar. Nah, saya Apa belajar. yang muncul dalam pikiran Foen ketika mengaduk padahal kayaknya ada rasa jijik mungkin, kemudian ada rasa penolakan mungkin, tapi bisa dilawan. Ya itu Nah, ini butuh data ya. Jadi kalau saya pribadi pada waktu saya sudah mengaduk itu, yang muncul kan rasa enak gitu kan, baunya luar biasa itu kotoran sapi, dan kemudian masih hangat pula. Jadi wah itu amburadul itu, isi perut tuh sudah kocok-kocok gitu kan. Jadi tapi saya melihatnya ini adalah masa depan tanah. Oke. Nah kita belajar ilmu bercocok tanam itu kita harus bisa menggembala tanah. Nah, jadi soil shepherd katanya. Jadi bagaimana kita menjadi gembala tanah. Kita mengarahkan tanah mau dibikin kayak gimana. Nah, jadi kotoran sapi ini berisikan bermiliar-miliar bakteri yang akan menyuburkan tanah. Kita sedang seolah-olah menyemangati mereka, menggodok mereka, melatih mereka. Nah, secara tidak langsung kita terlibat. Nah, disinilah prakteknya. Nah itulah, jadi kita ada sebuah semacam tekad, nggak apa-apa lah bau sebentar ya kan, walaupun sebenarnya sudah dicuci pun sampai malam ya tidur masih bakteri. Tapi ini menarik nih ya, Sobat Maikin ya. Menarik bahwa Foen melakukan hal-hal yang katanya begitu ya, mungkin Foen nggak suka, tapi Foen melihat misi dampaknya ke depannya yang besar itu yang mungkin itu bisa jadi motivasi untuk kita semua ya. Jadi memang manusia butuh motivasi. Tanpa motivasi ya manusia akan semakin drop, melemah dia. Tekadnya, ya kemauannya, semua semangatnya pasti akan semakin melemah. Jadi perlu motivasi. Nah, bagaimana cara motivasi ini? Ya seperti juga mengompos, kita harus mencari unsur-unsur yang ada itu. Jadi tidak hanya kotoran sapi. Lalu selain kotoran sapi apa? Oke, sampah-sampah dapur, potongan-potongan sayur, segala. Kemudian belajar bidang lagi fermentasi. Demikian juga dengan kita butuh asupan-asupan yang lebih realnya prakteknya adalah quote-quote yang bagus. Menurut saya itu sangat bagus. Ya, termasuk pada malam hari ini kita ketemu Ming Foen ini juga ketemu orang positif itu juga kita belajar mengompos ya kan. Semoga juga pembicaraan kita malam hari ini juga bisa menjadi kompos bagi para pendengar Sobat Maikin semuanya. Ini ya. Benar-benar biasa. Sangat menginspirasi. Kopi dulu. Kopi mari. Iya. Ini kopi juga memang benar-benar dari ini ya, Fortunate dari langsung farm. Dari Fortunate Farm di Garut, Ciberem Kolektif. Jadi kopinya langsung ditanam, dipetik, di roasting. Iya, jadi dari proses. hulu ke hilir Semua. satu mata rantai sudah. Garut ya Pak. Kapan-kapan kita mau main ke Garut nih. Iya, boleh kita langsung podcast di Garut. Podcast ya. Kita podcast dengan Suasana para petani-petani itu langsung seru. dengan mamang-mamang itu, mereka tuh hidupnya tuh sangat sederhana dan mereka sangat dekat dengan alam menurut saya. Gitu ya. Dan sebenarnya guru kita dalam real. Saya banyak belajar lagi selain belajar teorinya. Kan saya bilang kita di Rumah Alam Bahagia, kemudian kita di Jogja, ya kan, dengan guru-gurunya, ya kan, kita belajar semua masih teori. Jadi ketika saya praktek di Legok, ya kalau waktu itu sempat tugas di Pusat Budaya Alam Nusantara, ya Pusbatara, jadi menanam di situ dan kemudian saya belajar banyak hal dengan petani-petani lokal.
Nah, guru saya itu salah satunya ya karyawan kita itu di sana itu, Bapak Rojak namanya. Ya. Beliau sangat luar biasa. Jadi ketika menanam, beliau itu ada mantranya. Apa mantranya? Dia bilang mantra ini tidak rahasia Pak. Boleh kita sebutkan, dia bilang. Kita ajarkan ke siapapun juga boleh. Dia bilang, apa mantranya? Dia bilang, mantranya itu gampang, dia bilang. Saksi ibun, walinya hujan. Dia bilang, sambil kita nyemai itu benih-benih padi. Iya. Tanam juga kacang panjang, kangkung, bayam, ya kan, kemudian pakcoy, caising, sekali masukin benih, bibitnya itu, benihnya itu ke dalam tanah, saksi ibun, walinya hujan. Saksi ibun. Oh gitu, diberikan doa gitu ya? Ya. Semacam doa, kata-kata positif ya. Dan percaya nggak percaya, itu Dan nanya artinya saksi ibun. sama saya Percaya bahasa apa, artinya apa gitu ya? percaya nggak percaya itu tumbuh subur ya? Hampir 70-80% boleh dibilang subur. Ya. Ya, tentu ya tidak hanya dengan kalimat itu. juga tetap harus Enggak, dipupuk, ketika disiram, hama datang dia harus berpikir gimana cara menangani hama itu. Gitu. Iya. Tapi ya rata-rata ya, karena saya lihat terutama padi, karena mereka memang dari menanam padi. Dan dia bilang ya kalimat-kalimat itu diajarkan dari orang tuanya dulu, turun temurun. Itu bahasa apa? Saksi ibun wali hujan bahasa Indonesia, ya mungkin sedikit Sunda kali ya. Saksi ibun itu adalah saksinya ibunda, disaksikan oleh ibunda bumi, Mother Earth, bahwa kita mewalikan, kita menitipkan benih ini untuk dipelihara oleh hujan. Jadi saksi ibun walinya hujan. Oke. Iya. Indah. Saya begitu dengar dia menjelaskan begitu, aduh, kok pengen nangis rasanya ya. Jadi kadang-kadang ya, makanya kenapa ya saya agak sedikit waktu sudah masuk lebih mendalam lagi ke pertanian itu, saya merasa kita tidak ada pilihan lain selain organik dan alami. Ya, organik itu ya alami. Iya, betul. Nah, berarti apa yang dari alam datang kita kembalikan kepada alam apa adanya, tanpa ada manipulasi. Iya. Dan untuk itu kita harus berjuang untuk membiasakan diri kita sendiri. Nah, itu cara salah satunya untuk beradaptasi menurut saya. Foyen tadi kan Foyen mengatakan kita juga pernah mengalami stres kalau ketika hama. Nah itu kan sebenarnya kan berarti seolah-olah muncul masalah yang muncul dari alam. Ya. Bagaimana menyiasatinya Foyen? Hama itu kalau menurut saya dalam kehidupan kita di manusia ya, dalam psikologis kita, bukan dari luar lingkungan alam itu adalah menurut saya mungkin kalau dari lingkungan sosial kita anggap sebagai pertemanan yang toksik, itu hama. Itu akan menggerus mental positif kita. Otomatis yang menurut saya yang pertama kali harus kita lakukan, kita harus tahu dulu seperti yang tadi katakan, mana teman yang positifnya, mana lingkungan yang negatif. Nah, kalau lingkungan yang negatif, kalaupun itu teman, kita harus tahu kapan berhenti, kapan kemudian menghindar. Menghindar itu bukan berarti menolak, tapi kita tahu harus kapan berhenti, membatasi diri. Di mana kita nggak boleh terbawa gitu loh, karena hanya pertemanan. Karena ini pengalaman saya pribadi. Karena waktu dulu kita ngekos gitu kan, waktu sampai pertama kali di Jakarta 20-30 tahun yang lalu, itu teman-teman di kos itu semuanya merokok. Pasti ya, benar. Sama. Melinting, betul. Kemudian sedikit ya pil-pilan. Iya, benar. Tolong jangan ini ya. Kalau nanti saya ditarik lagi nih. Teman-teman dulu itu yang dipolisikan nanti. Itu kan ada bandarnya di situ mati lah, kan? Enggak. Kita tuh ya namanya mainan kampung lah ya. Jadi orang-orang kos itu biasanya ya adalah nakal-nakalnya itu ke diskotik, dapat dari temannya diskotik bawa pulang gitu. Ini coba. Namanya ping gitu. Untung saya tradisi dalam keluarga saya kuat. Bapak saya tuh bilang sama saya, kamu ke Jakarta dilarang 3 katanya. Apa itu? 1, obat-obatan jangan disentuh, mati kamu, dia bilang. 2, judi jangan dicoba juga. 3, jangan pergi ke tempat-tempat yang tidak benar.
Jadi itu tempat pertama itu berarti apa istilahnya? Pleasure gitu. Jadi pelesir. Nah, jadi 3 ini jangan. Jadi saya ingat banget yang pertama ini nggak mau. Iya. Tawarin lagi tuh. Nggak apa-apa lah, mas setengah aja. Cobain lah. Itu hampir loh. Karena kan temen, nggak enak nolak kan. Benar. Kayaknya setengah nggak apa-apa deh, gitu. Jadi ada istilah, oh ya itu setengah doang kok, udah lah tenang lah. Tapi kalau mungkin saya terima waktu itu, mungkin saya nggak di sini sekarang. Saya nggak tahu. Nah itu jadi saya hanya ingat tiba-tiba wajahnya papa saya muncul dipilih. Oh no, jangan. Setengah pun jangan deh gitu kan. Jadi yang mungkin ya untung juga tradisi keluarga yang kuat. Jadi ini penting ya orang tua mentransmisikan petua-petua. Jadi apa yang dilakukan orang tua itu menurut saya sangat berpengaruh. Jadi papa saya memang Sensen kata orang ya, dia tidak pelesiran, dia tidak ngobat, dia tidak berjudi, dia paling benci sama orang berjudi. Cuma dia satu ngerokok, sama minum-minum dikit. Nah jadi saya juga waktu itu ikutan ngerokok. Nah inilah, jadi kalau orang tua kita itu usia apa ya, kita angkat anaknya itu apa pasti akan menjadi copy paste dari orang tua. Dia melihat soalnya. Dan pelajaran pertama itu dimulai dari orang tua ya. Ini melebar kayaknya ya. maaf. Kita kembali ke topik. Baik, ke topik. Hama ini nih, kembali lagi. Kalau hama bagaimana kita menghadapi komunitas-komunitas yang akhirnya mungkin akan dapat mengganggu toksik kita nih. Padahal di satu sisi kita tidak bisa menghindari sebenarnya. Gitu. Mungkin ada tips Boy. Ya. Jadi menurut saya ya kita harus kenali dulu. Kadang-kadang kita tidak punya cukup filter. Nah mungkin juga karena pengetahuan kita yang terbatas. Jadi ya kita iyain aja. Karena sebenarnya menurut saya hidup manusia itu kode ya. Kode yang diinput lewat warna maupun lewat suara. Nah, jadi menurut saya suara itu ya tentu dari bahasa. Kalau lingkungan kita itu ngomongnya semua jorok, ngomongnya kata-kata kasar, jahat, otomatis kita akan jorok. Kalimat-kalimat yang keluar juga akan jorok. Nah ini juga pengalaman dulu saya mau merubah si suka ngomong joroknya itu susahnya setengah mati. Sampai saya jadi habit. Saya tuh berangasan dulu. Kayak preman kampung jalanan sok jago gitu, belum tahu pistol. Nah, jadi sok jago banget gitu kan. Jadi suatu hari di lagi naik motor gitu kan, lagi pakai helm, saya diserempet sama bus gitu kan. Nah, serempet sama bus, saya marah itu. Kata mutiara keluar semua. Kata mutiara keluar semua. Tapi satu hal yang membuat saya tuh sudah mau sebenarnya kan, sudah mulai istilahnya ya mau merubah diri lah, sudah dekat Fotang gitu ya katanya ya kan, kita mau siutau gitu kan. Oke lah, ini kalimat kasar ini sering keluarin mau berubah nih kan. Nah, oke lah mau berubah, tapi selalu kalah kalau di jalanan itu. Nah, apa yang terjadi? Jadi saya waktu marah, serempet juga pakai motor laganya kan lah, mau lawan bus gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya sudah hilang kayaknya apa namanya kewarasan gitu. Akal sehat saya maki-maki juga, sopirnya juga tenang-tenang gitu ya, sayang banget kan, makin marah gitu kan ya. Jadi saya ludahin tuh sopir, wah gitu kan. Saya lupa saya pakai helm. Wah itu benar-benar bikin saya tuh wah gila ufu gila. Sopirnya nggak keras. Konyol gitu kan. Konyol banget. Jadi makan di ludah kamu sendiri. Itu sebuah kejadian. Jadi kadang-kadang memang butuh kejadian membuat kita tuh berubah. Semakin lekat habitnya, semakin butuh sebuah kejadian yang intensitasnya tinggi atau dalam untuk bisa membuat kita tuh berubah. Ya, berpikir untuk berubah. Tapi ya tentu kita harus mulai juga dari hal kecil, merepetisi, mengulang, ya kan? Betul. Oke, sangat menarik sekali nih sebenarnya ya. Luar biasa. Tapi kayaknya waktu juga udah lumayan ya. Nanti kita bisa jadi part kedua nih. Jadi, Foyan mungkin bisa sebagai penutup malam kali ini, episode ini, mungkin bisa bagikan tips mungkin kepada motivasi apa yang bagaimana kita bisa mereduce sampah dalam diri kita, kemudian bagaimana kita bisa menghargai alam semesta kita, mungkin Foyan dari pengalaman. Ya, terus berjuang untuk semakin dekat dengan alam dan kemudian penuhi hati itu dengan
sebuah semua tekad untuk mengembalikan alam kembali ke sedia kala, baik yang di luar maupun yang di dalam, dikembali kepada kejernihan air, kembali kepada kejernihan pikiran kita, kembali ke kepolosan yang alami dari hutan rimba, kembali kepada kepolosan dan alami sifat kekanak-kanakan kita yang mudah lepas, ya, tidak mendendam, tidak benci. Nah, kemudian mengomposkan semua yang tadi, ya, racun-racun itu untuk dijadikan sebagai kekuatan untuk tumbuh dan berkembang, semakin memiliki pengalaman tentang hidup, semakin bijaksana. Ya, mantap sekali. Yang pastinya semoga semakin dekat dengan alam, semakin bahagia ya. Kayaknya. Iya. Oke, kayaknya kita harus closing ya, karena juga udah lumayan nih pembahasan kita. Tapi semoga kita bisa tetap membahas mengenai alam-alam ini. Kapan-kapan kita akan ajak langsung di Genbanya di Garut ya. Garut ya. Sekaligus kita juga masih pingin penasaran nih. Alam tadi kan kompos. Ya. Ming Fu itu juga ahli loh dalam membuat apa itu? Yang larutan-larutan yang untuk enzim, ya. ekoenzim. Nanti kapan-kapan kita akan ada episode ekoenzim boleh ya. Masternya ekoenzim juga kayaknya ya. Baik Sobat Magen, ya demikianlah episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua karena pastinya ya acara Magen Podcast ini akan selalu dinanti karena dengan narasumber-narasumber yang pastinya ya positif dan interaktif, memberikan manfaat bagi kita semua ya. Oke, baik. Kita langsung tutup ya. Terima kasih kepada teman-teman Sobat Magen semuanya. Selamat malam, sampai jumpa kembali dalam cerita kita. Cerita positif dan interaktif.